Saudara, masyarakat dihebohkan dengan hilangnya diagram hasil real count pemilu 2024, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif di laman Sirekap KPU sejak dini hari tadi. Kira-kira ada apa? Kenapa dihilangkan? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan manajer program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Sudah ada Mas Fadli Ramadhani. Mas Fadli, selamat malam. Apa kabar, Mas? Malam Mas, kabar baik. Oke, Mas, langsung saja. Tanggapan dari Perludem terkait hilangnya hasil real count di Sirkap itu bagaimana, Mas? Ya saya kira ini tentu ada kaitannya dengan kisruh beberapa hari terakhir ya, kritik publik kepada Sirekap KPU yang kemudian diduga ada pembacaan atau ada kekeliruan dalam pembacaan hasil penghitungan perolehan suara partai. Dan kemudian itu dijawab oleh KPU dengan menurunkan beberapa grafis atau beberapa informasi penting dalam Sirekap. Menurut saya ini salah satu tindakan atau treatment yang sangat keliru ya. Bagi KPU ini jelas tidak profesional, karena harusnya tindakan KPU kan mengkoreksi dan memperbaiki Sirekap itu. Ketika ada problem dalam Sirekap, ketika ada persoalan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi di dalam Sirekap, nah mestinya itu yang dikoreksi, diperbaiki oleh KPU Sirekapnya. Tidak dengan menghilangkan informasinya. Nah, ini yang menurut saya tindakan yang sangat tidak profesional ya. Dan ini akan memperpanjang sakwa sangka publik, keraguan-raguan publik terhadap profesionalitas dan integritas KPU dalam menjaga kemurnian suara pemilu. Oke, KPU baru-baru ini juga mengirimkan konfirmasi secara teks, Mas. Ini menyebutkan bahwa hilangnya diagram Sirekap ini sebagai upaya untuk menyajikan informasi yang lebih akurat. Itu bagaimana? Itu tidak ada hubungannya menurut saya. Justru dengan data atau diagram Sirekap yang ditampilkan, kemudian pemilih juga bisa mengecek perolehan suara partai per daerah pemilihan, termasuk juga perolehan suara caleg per daerah pemilihan, itu justru akan bisa jauh lebih detail bagi pemilih untuk bisa mengetahui, bagi publik untuk bisa ikut memberikan kontrol. Nah, kalau kemudian masalahnya adalah menghilangkan informasi, lalu jawabannya adalah ingin menyajikan informasi yang akurat, itu kan cara-cara komunikasi publik yang sangat tidak tepat ya. Masalahnya apa, lalu jawabannya lari kemana gitu. Kita pahamlah soal-soal yang begini. Nah, tapi menurut saya yang perlu didesak kepada KPU adalah mereka keliru dalam menangani kritik publik terhadap pengelolaan Sirekap ini. Nah, mestinya kan diperbaiki Sirekapnya, dikoreksi apa yang keliru, dilakukan peninjauan terhadap pengelolaan internal platform Sirekap itu, lalu diperbaiki. Tidak informasinya yang kemudian diturunkan gitu. Ini kan gaya-gaya lembaga publik yang tidak mau dikritik dan mau menyelesaikan masalah dengan metode cepat, potong kompas, tapi tidak profesional menurut saya. Oke, Mas, ini memang tidak sepenuhnya datanya dihilangkan. Masih ada formulir model C1 Plano yang masyarakat masih bisa akses. Nah, ya jadi pertanyaan saya adalah, apakah masyarakat disuruh menghitung sendiri atau bagaimana itu? Persis, itu pertanyaan saya juga, Mas. Hmm. Saya tanya lah misalnya ke teman-teman Liputan 6 sekarang misalnya, kalau mau melihat fluktuasi perolehan suara, mau nggak atau punya energi nggak untuk mengecek satu persatu C hasil itu? Saya bisa pastikan tidak itu. Siapapun civil society-nya nggak akan punya energi dan mungkin tidak akan punya kemauan untuk melakukan itu. Artinya Sirekap itu balik kepada model yang paling konvensional. Nggak ada lagi itu Sirekap yang dibangga-banggakan oleh Komisioner KPU seolah-olah platform yang paling hebat ya. Tapi ternyata yang paling tidak informatif kepada pemilih menurut saya. Nah, hilangnya data di Sirekap ini kan tanpa sosialisasi. Nah, kemudian kalau masalah transparansi, berarti ada pertanyaan besar di sini, Mas, ya? Jelas, kita patut mempertanyakan keterbukaan KPU, transparansi KPU, profesionalitas KPU, integritas KPU, dan semua itu penyakit dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi menurut saya pengelolaan penyelenggaraan pemilu dengan cara-cara seperti ini jelas tidak baik ya.
Dan ini akan semakin membuat orang mempertanyakan kredibilitas penyelenggaraan pemilu 2024. Dan ini sangat disayangkan. Sebab kita sudah membiayai demokrasi elektoral ini dengan dana yang begitu besar, tapi tidak dimanfaatkan untuk memfasilitasi kedaulatan rakyat itu secara profesional, secara baik oleh penyelenggara pemilu. Jadi ini sangat disayangkan menurut saya. Oke, Mas, ini kan ada Badan Pengawas Pemilu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Langkah tegas apa yang harusnya dilakukan oleh kedua lembaga ini untuk akhirnya bisa memberikan sanksi mungkin atau mungkin memediasi kenapa akhirnya hasil real count ini dihilangkan dari Sirekap gitu. Bagi saya, mohon maaf ya, Mas, dengan segala hormat kepada teman-teman Bawaslu dan KPU ya, dan termasuk juga pada DKPP, mereka tidak lagi mampu untuk menyelesaikan persoalan, tapi Bawaslu dan DKPP itu sudah bagian dari masalah menurut saya. Bawaslu tidak bekerja maksimal ya untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu itu baik. DKPP juga telah gagal total menurut saya menjaga etik penyelenggara pemilu. Jadi sulit kalau kemudian berharap lagi kepada dua lembaga ini. Tapi sebagai institusi yang punya tanggung jawab dan dibiayai oleh negara, oleh uang pajak kita, untuk bekerja, mengawasi pemilu, menegakkan etik, ya menjadi suatu kondisi dan atau konsekuensi logis bagi kita untuk terus mendesak mereka bekerja benar. Oke, tapi kalau dari Mas Fadli sendiri melihat kontroversi ini kan banyak sekali, kritikan-kritikan Sirekap, kemudian banyak sekali kejanggalan penghitungan suara. Apakah itu yang menjadi alasan KPU akhirnya hasil Sirekap ini ya udah dihilangkan aja gitu, Mas? Kalau itu tanya ke KPU menurut saya ya, tapi yang pasti tindakan KPU itu sangat tidak tepat menurut saya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi, profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. Harusnya kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, itu kan dikoreksi, Mas, diperbaiki. Itu yang kemudian mengambil tanggung jawab atas tugas, fungsi, dan kewenangan yang mereka miliki. Tapi sekarang ada problem, ada kesalahan dari platform yang mereka buat, kan miliaran rupiah itu membuat Sirekap itu ya. Ada yang salah, tiba-tiba di take down aja informasinya, dikurangi informasinya. Itu kan sangat tidak profesional menurut saya. Itu cara-cara lama, cara-cara tua itu. Menangani persoalan penyelenggaraan pemilu, apalagi untuk sebuah informasi sepenting hasil pemilu yang ditayangkan kepada publik, ada persoalan, ada kritik, lalu informasi dihilangkan. Nah, hanya ditayangkan C1 itu. Kan nggak mungkin, Mas, orang disuruh ngitung C1 itu satu per satu ya. Habis waktu dan itu tidak mungkin dilakukan gitu. Oke, Mas, dengan sejumlah kontroversi sejauh ini dari KPU, ini bagaimana Anda melihat proses penghitungan suara secara manual atau real count yang dijalankan KPU sejauh ini, Mas? Apakah sudah benar atau sudah sesuai prosedur kah? Ya, di beberapa tempat yang kita lihat dan kita cermati kan terdapat beberapa protes ya dari saksi peserta pemilu. Dan saya tidak mendengar juga respon yang memadai dari KPU soal protes-protes dan keberatan-keberatan itu. Nah, proses rekap berjenjang ini kan esensi dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu sebelum nanti kita mengetahui perolehan suara terakhir. Nah, makanya ini penting untuk dikawal, tapi instrumen untuk mengawal ini kan sekarang berat ya. Sebab saya yakin tidak semua saksi peserta pemilu memegang C hasil yang murni di TPS itu. Bawaslu-nya juga modelnya begitu gitu. Jadi ya kita khawatir dengan proses rekapitulasi ini. Oke, Mas, last statement dari Mas Fadli ini bagaimana melihat kinerja KPU sejauh ini, Mas? Ya kita kecewa di banyak hal ya, mulai dari kasus verifikasi partai, ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Agung soal pencalonan mantan terpidana dan pencalonan 30% perempuan, kekacauan manajemen logistik, kekacauan manajemen pemungutan penghitungan suara, kekacauan proses rekapitulasi. Saya kira ini mengecewakan dan ini harus dievaluasi segera oleh DPR. Oke, terima kasih Mas Fadli Sama-sama, Ramadhani atas Mas. waktunya dari Perludem. Terima kasih sekali sudah memberikan insight yang sangat luar biasa bagi para pemirsa Liputan 6. Dan kita ketemu lagi jika ada
isu-isu menarik lainnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Rusdi Maulana pamit. Sampai jumpa. Kontroversi